Selamat pagi. Pagi. Lagi ngopi. Jangan cubit pantat sapi yang sedang birahi. Terus no. Lisannya lagu itu. Pagi pertama kami di Sumawa dimulai dengan suasana yang begitu tenang. Udaranya masih sangat dingin, walaupun sudah masuk musim panas, suara burung mulai terdengar, dan matahari perlahan muncul di balik pepohonan. Malam pertama begitu terlena aku. Ya sini turunnya pules. Stereo. Stereo. Kanan kiri stereo. Krok. Geraji Gerak. hardcore punk. Aku wis ora krungu to. Lengoro wis ora krungu aku. Kak tangi. Aduh, jam 10 udah tidur ini. 10 udah tidur kemarin. Tumben-tumben ya. Enak ya pakai tenda ya. Ngejar. Setelah sarapan dan minum kopi, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Lanjut ke Austria. Ya udah. Perjalanan pun dimulai. Kami meninggalkan Lenora untuk melanjutkan trip di hari kedua. Hari ini rutenya akan sedikit berbeda, karena kami akan menuju kawasan perbatasan Jerman sebelum akhirnya masuk ke Austria. Sebelum benar-benar memulai perjalanan hari kedua, kami berhenti dulu untuk isi bensin. Hari ini rutenya lumayan panjang, sekitar 350 km. Jadi lebih aman kalau tangki penuh sejak awal. Pingin ngisi kan ya? Satu strip berkurang. Oh ya, aman. Ki, intro kamu mati ya? Kami santai sejenak sambil menunggu teman-teman selesai mengisi bensin. Sekalian kami merapikan barang bawaan, mengecek lagi perlengkapan, dan ngobrol sebentar dengan beberapa biker yang kebetulan juga sedang berhenti di pom bensin yang sama. Albania. Albania. Ayun na weekend. Hal-hal kecil seperti ini sudah jadi bagian dari setiap perjalanan. Setelah bensin terisi dan semua barang dicek lagi, perjalanan pun kami lanjutkan. Kami mulai bergerak menuju kawasan perbatasan Jerman, melewati jalan-jalan kecil di tengah hutan Sumava yang sepi dan sejuk. Salah satu hal yang menarik saat touring di kawasan Eropa adalah perpindahan antar negara yang terasa sangat mudah. Dari Republik Ceko menuju Jerman, kami tidak menemui pemeriksaan paspor maupun pemeriksaan kendaraan. Cukup melewati papan penanda perbatasan dan perjalanan pun langsung berlanjut. Meski begitu, setiap pengendara tetap wajib membawa dokumen seperti paspor atau kartu identitas, serta surat-surat kendaraan, karena pemeriksaan sewaktu-waktu tetap bisa dilakukan oleh pihak berwenang. Jalanan di Jerman ini terasa lebih rapi, marka jalan lebih jelas, dan desa-desa yang kami lewati punya karakter khas Bavaria. Rumah-rumahnya terlihat lebih besar dan jalan yang bersih. Kami tidak masuk ke kota besar. Justru bagian yang menarik adalah melewati wilayah pedesaan di selatan Jerman dengan bukit-bukit hijau, ladang luas, dan desa-desa kecil yang tenang. Di kota apa mas ini mas? Mbo. Itu titik nang wajah. Perjalanan di bagian ini terasa santai, tapi tetap menyenangkan. Karena dalam waktu singkat, kami bisa merasakan suasana 3 negara yang berbeda. Berangkat dari Ceko, masuk ke Jerman, lalu sebentar lagi melanjutkan perjalanan menuju Austria. Inilah salah satu hal yang paling menyenangkan dari road trip di Eropa. Jarak antar negara tidak terlalu jauh, tapi suasananya bisa berubah cukup terasa dari satu wilayah ke wilayah berikutnya. Tuh mas. Emang Kak masih dalam terus kuwi. Iki nih loh mas, apa cakrake cilik soalnya? Hah? Cakrake cilik. Enggak ya? Oh. Ini pak. Ini. Nah, wis. Tikungan enak? Enak banget, Cok. Enggak kah? Itu pegangan terus gak dia?
Gini terus, Iya. gini. Kalau nggak dipegang, lompat aku. Iya, orang dia ngegasnya kencang banget. Gitu. Setelah melewati wilayah Jerman, kami akhirnya memasuki Austria melalui kawasan Neustift im Mulkreis. Bagian rute ini cukup menarik karena jalannya mulai banyak tikungan dan naik turun mengikuti kontur bukit. Rute seperti ini memang paling enak dinikmati pelan-pelan. Bukan untuk ngebut ya, karena motor kita nggak bisa buat ngebut. Di sebelah kanan, kami mulai melihat aliran Sungai Donau, salah satu sungai terpanjang di Eropa. Sementara di sisi lain jalan dipenuhi hutan, ladang, dan desa-desa kecil khas perbatasan. Ya tahu berapa kilometer nih. Kita di mana sih posisi? Di posisi Triangi Schwarzgebuk. Masih 200. 74 kilo dengan cuaca panas. Ya. Jadi kekuatan shockbreaker bokongnya memang diuji di sini. Lanjut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai di Attersee, Austria. Parkir di kono. Oleh. Jangan di sini. Kali lebu iki jalur iki berapa jam? Yo, Begitu danau mulai terlihat, rasanya langsung terbayar. Airnya tenang, warnanya indah, dan di sekelilingnya terlihat pegunungan khas Austria yang membuat suasana benar-benar berbeda dari perjalanan sebelumnya. Akhirnya sudah sampai di mana ya Mas? Altersee. Masalah itu adus. Adus Mas. Di titik ini kami berhenti sebentar, bukan cuma untuk istirahat, tapi juga untuk menikmati momen. Setelah melewati Ceko, Jerman, lalu masuk Austria, akhirnya kami sampai di salah satu tempat yang paling kami tunggu di perjalanan hari kedua ini. Setelah puas bermain air, menikmati secangkir kopi, dan menghabiskan waktu di indahnya Danau Attersee, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah kembali ke Republik Ceko untuk menghabiskan malam kedua. Meski perjalanan pulang masih cukup jauh, rasanya tidak terlalu terasa. Istirahat. Berarti. Mantap ya. Mantap. Oke, lanjut. Pemandangan sepanjang jalan di Austria benar-benar membuat setiap kilometer tetap menyenangkan untuk dinikmati. Setelah meninggalkan Attersee, kami mulai bergerak kembali ke arah utara menuju Republik Ceko. Perjalanan masih cukup panjang, jadi kami memilih tetap santai dan menjaga ritme. Semakin jauh dari Attersee, jalan mulai terasa lebih terbuka dan lalu lintas sedikit lebih ramai. Meski begitu, kami tetap memilih jalur biasa agar perjalanan tidak terasa monoton dan kami masih bisa menikmati suasana di setiap daerah yang dilewati. Setelah seharian berada di atas motor, rasa lelah mulai terasa. Kami beberapa kali berhenti sebentar untuk meluruskan kaki, minum, dan memastikan semuanya masih aman. Setelah menempuh rute panjang melewati Ceko, Jerman, dan Austria dalam satu hari, akhirnya kami kembali memasuki Republik Ceko melalui jalur Lipno. Hari mulai beranjak sore, dan rasa lelah pun mulai terasa. Dan kami pun akhirnya tiba di tempat camping hari kedua. Tuku banyu, kembung gak iso ngentut. Tadi perjalanan dari Austria nyampe Ceko udah terlalu malam, terus nyari restoran nggak ada yang buka. Sekarang nemu camping, bikin api. Siapa Mas? Kora-kora. Saisa. Tapi jalur mantap lah. Oke,
See you nanti lihat keseruan kita malam ini.